أيها التائب تقدم في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن أرض لم أعرف فيها ستكون الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah dalam kesempatan yang baik ini kami wasiatkan untuk diri kami sendiri dan para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Marilah kita senantiasa untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan ketakwaan sajalah manusia akan selamat di dunia maupun di akhiratnya. Takwa dengan menjaga dari segala macam keburukan, menguatkan amal soleh dan menjaga harta dari yang haram. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ibadah haji merupakan salah satu dari kelima rukun Islam, yakni sebagai rukun terakhir setelah syahadat, salat, puasa dan zakat. Perintah menunaikan ibadah haji adalah sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 97 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban bagi umat manusia. Kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya. Allah tidak memerlukan sesuatu apapun dari semesta alam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ayat di atas menjelaskan bahwa ibadah haji itu wajib, tetapi hukum wajib itu dikaitkan dengan kemampuan, karena ibadah ini merupakan sebuah perjalanan yang membutuhkan kemampuan materi dan kekuatan fisik. Bila sebuah ibadah dikaitkan langsung dengan kemampuan para hambanya, maka terdapat hikmah tertentu yang menunjukkan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang beriman akan menerima ketentuan tersebut tanpa berat hati. Di sisi lain, dikaitkannya ibadah haji dengan kemampuan para hamba Allah menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang besar terhadap mereka. Semua ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan menurut kadar kesanggupannya.
Hal yang sama juga ditegaskan dalam surat Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Yang artinya Allah tidak menginginkan bagi kalian sesuatu yang memberatkan kalian. Selain di dalam Al-Quran, perintah ibadah haji juga disebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam suatu pidatonya, Ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Faqala rajulun akulla amin ya Rasulullah. Fasakata hatta qalaha thalathan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law kuntu na'am law jawad wala mastata'tum. Summa qala dharuni ma taraktum fa innama halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaytukum an syai'in fada'uhu. Yang artinya, wahai sekalian manusia, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan bagi kalian haji, maka berhajilah kalian. Seseorang di antara mereka, orang Badui, bertanya, apakah setiap tahunnya Rasulullah? Beliau terdiam, sehingga orang tersebut mengulangi ucapannya, pertanyaannya 3 kali. Lalu Rasulullah SAW bersabda, kalau aku katakan ya, niscaya akan wajib bagi kalian dan kalian tidak akan sanggup. Kemudian beliau meneruskan perkataannya, biarkanlah apa yang aku tinggalkan kepada kalian. Sesungguhnya orang sebelum kalian telah binasa karena mereka banyak bertanya yang tidak diperlukan dan menyelisihi nabi-nabi mereka. Jika aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka lakukanlah sesuai dengan kesanggupan kalian. Dan bila aku melarang kalian dari sesuatu, maka tinggalkanlah. Ma'asyiral muslimin wa zumratan mu'minin rahimakumullah. Dari hadis tersebut dapat diketahui secara jelas bahwa kewajiban menjalankan ibadah haji hanya sekali seumur hidup. Selebihnya tidak wajib. Ibadah haji kemanfaatannya lebih banyak untuk diri sendiri daripada untuk orang lain. Misalnya dengan berhaji seseorang dapat mencapai kesolehan personalnya karena berarti telah melaksanakan salah satu perintah Allah. Dalam konteks Indonesia, dengan berhaji seseorang juga mendapat pengakuan status sosial tertentu di masyarakat dengan adanya gelar haji atau buhaja yang disandangnya. Selain itu, dengan berhaji ke Mekah, Saudi Arabia, seorang memiliki pengalaman berkunjung ke luar negeri yang di mana masa sekarang pada umumnya menggunakan pesawat terbang. Ini merupakan pengalaman yang luar biasa karena tidak setiap orang dapat kesempatan seperti ini. Kemanfaatan ibadah haji seperti itu berbeda dengan zakat atau sedekah, yang mana kemanfaatannya lebih banyak dirasakan langsung oleh orang lain maupun diri sendiri. Maka bisa dimengerti, ibadah haji diwajibkan setiap tahun sekali, sedangkan ibadah haji hanya sekali selama hidup. Ma'asyiral muslimin zumratan mu'minin rahimakumullah. Menunaikan ibadah haji hendaknya tidak ditunda-tunda, sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Bisa jadi kita akan sakit ataupun malah mengalami kemunduran secara ekonomi, atau malah sudah meninggal dunia. Hal-hal seperti ini bisa menghilangkan kesempatan ibadah haji yang sebenarnya sudah ada di tangan. Hilangnya kesempatan itu tidak berarti Allah Subhanahu wa ta'ala belum memanggil kita dengan kewajibannya.
dengan diwajibkannya menunaikan ibadah haji sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Sesungguhnya setiap orang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan ibadah haji tersebut. Tentu saja bagi mereka yang memang sudah mampu, hendaknya segera memenuhi panggilan itu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aradal hajja falyata'ajjal fa innahu qad yamradul marid wa tadillu ad-dallatu wa ta'ridul hajah, yang artinya barang siapa hendak melaksanakan ibadah haji hendaklah segera ia lakukan, karena terkadang seseorang itu sakit, binatang ataupun kendaraannya hilang, dan adanya suatu hajat yang menghalanginya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, "Man lam tahbishu hajatun dhahirah aw maradun habisun aw sultanun jair wa lam yahujja falyamut in syaa'a yahudiyan wa in syaa'a nasraniyan," yang artinya barang siapa saja mati sebelum mengerjakan ibadah haji tanpa terhalangi oleh kebutuhan yang nyata ataupun terhalangi oleh penyakit yang menghambat ataupun penguasa yang zalim, bolehlah ia memilih saja mati sebagai seorang Yahudi atau Nasrani. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kedua hadis tersebut menunjukkan bahwa menunda-nunda ibadah haji padahal benar-benar sudah mampu dan semua keadaan memungkinkan merupakan hal yang sangat tidak baik. Rasulullah SAW sampai mempersilahkan orang yang seperti itu untuk memilih mati saja sebagai orang Yahudi ataupun Nasrani. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin azamratal mu'minin rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan mereka yang belum mampu menunaikan ibadah haji karena memang tidak mampu atau miskin? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim Al-Qudai dan Ibnu Asakir dari Ibnu Abbas sebagaimana termaktub di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir yang berbunyi, Al-Jum'atu Hajjul Fuqara, yang artinya sholat Jumat adalah hajinya orang miskin. Maksudnya hadis tersebut adalah sholat Jumat di masjid bagi orang-orang yang tidak mampu sama pahalanya, tidak mampu sama pahalanya dengan menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Beberapa pihak menilai hadis di atas adalah lemah, akan tetapi sebagai upaya untuk mendorong orang-orang yang belum mampu menunaikan ibadah haji karena faktor kemiskinan, hadis ini sangat baik untuk diperhatikan agar mereka secara istiqomah dapat melaksanakan jamaah sholat Jumat di masjid. Siapa tahu dengan istiqomah jamaah sholat Jumat, Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saatnya benar-benar memberikan kesempatan kepada mereka menunaikan ibadah haji ke tanah suci di Makkatul Mukarramah. Amin amin ya rabbal alamin. Terlepas dari status hadis di atas, sebetulnya menunjukkan keadilan di dalam Islam bahwa orang-orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji tetap memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan pahala yang besar, yakni dengan berjamaah sholat Jumat secara istiqomah terutama di masjid. Dengan demikian maka ajaran Islam tidak meminggirkan atau membuat kecil hati orang-orang lemah, karena Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang penuh kasih sayang. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'min rahimakumullah. Demikianlah materi khutbah yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه، وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدية، وانصر من نصر الدين، واحذل من خذل المسلمين، ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلاد إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عما إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأجل.